Utuslah kami sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama tim saya akan mempraktekkan coaching dari kasus 2. Saya sebagai coach, kemudian Ibu Afnani Sulaksono sebagai coach saya, sedangkan Bu Ani Haryanti sebagai pengamat. Silakan Bu Afnani. Halo, assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam. Ini Afnani kan? Hai, ada apa sayang? Kamu memanggil Ibu Nani? Iya Bu, maaf ya sudah mengganggu waktunya Ibu. Bolehkah saya berbincang sebentar dengan Ibu? Tentu saja boleh sayang. Ada apa ini? Ada yang ingin kamu ceritakan pada Ibu? Jadi begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman di suatu mata pelajaran. Baiklah Nani, coba kamu ceritakan. Ibu siap melakukan diskusi dengan kamu. Nah, jika Ibu boleh tahu, apa yang ingin kamu capai sayang pada akhir diskusi kita nanti? Ya, saya ingin itu setelah diskusi nanti ada solusi dalam permasalahan yang sedang saya hadapi ini Bu. Terus apakah ada lagi nak? Ya, saya juga merasa bingung aja, Bu. Saya itu merasa diperlakukan tidak adil di kelasnya Bu Ani itu. Kira-kira apa ya, Bu, yang bisa saya lakukan? Baiklah. Boleh kamu ceritakan pada Ibu nak apa yang kamu rasakan saat ini? Jadi gini, Bu. Saya itu diperlakukan tidak adil di kelas. Jadi kan saya sedih di kelas itu, Bu. Jadi tidak semangat lagi. Mengapa kamu berpikir seperti itu, Nani sayang? Bu Ani kan baik. Iya, Bu Ani itu memang baik, tapi akhir-akhir ini Bu Ani itu bersikap beda sama saya, Bu, dibedakan sama yang lainnya. Begitu ya. Jadi tindakan apa nak yang dilakukan oleh Bu Ani sehingga kamu merasa diperlakukan tidak adil oleh beliau? Jadi gini, Bu Ani itu kan sekarang membuka les privat. Mata pelajarannya Bu Ani dan teman-teman saya itu banyak sekali yang ikut les di sana. Kecuali saya kan merasa tidak nyaman dan sedih. Kalau Bu Ani itu di kelas sering nyindir-nyindir saya. Baiklah. Terus selain tidak nyaman, apakah ada hal lain nak yang kamu rasakan? Saya juga merasa itu, Bu. Bu Ani itu berlaku tidak adil pada saya. Nilai saya itu masa semuanya mendapatkan nilai yang kurang dibandingkan dengan teman yang lain, teman-teman yang ikut les. Padahal kan sebelumnya nilai saya itu nilai yang tertinggi di kelas, Bu. Baiklah nak. Kalau Ibu boleh tahu, seperti apa ketidakadilan yang kamu rasakan itu Nani? Mungkin kamu bisa cerita pada Ibu lagi. Jadi gini Bu, kan waktu pelajarannya Bu Ani itu menurut saya itu sudah mengerjakan semua tugas-tugas dan soal-soal dari Bu Ani itu dengan baik. Saya sudah berusaha mempersiapkan diri sebelumnya, itu saya juga sudah belajar dengan giat. Tapi Bu Ani itu selalu mengatakan kalau nilai saya itu sangat kurang. Kenapa ya bisa seperti itu, Bu? Kan saya merasa aneh. Baiklah Nani. Nah, jika Ibu boleh tahu nak, setelah mengalami hal yang tadi itu ya, langkah apa yang sudah kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu tadi itu? Ya kan gini Bu, meskipun saya itu tidak ikut les dengan Bu Ani, kalau misalnya Bu Ani itu bilang nilai saya kurang, saya kan belajar lebih giat lagi Bu di rumah.
Saya selalu mengulang-ulang materi dari Bu Ani, terus mengerjakan lagi soal-soal ulangan itu di rumah. Tapi saya selalu mendapatkan nilai sedikit katanya Bu Ani, Bu. Mm-mm. Nah, apakah kamu pernah mendiskusikan masalah ini dengan beliau, Nak? Sebelumnya sih belum pernah sama sekali, Bu. Oh, begitu. Nah, lalu kira-kira sayang, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu ini? Kemarin itu saya minta nomor kepada Bu Ani, pada teman saya sekelas. Saya simpan nomornya Bu Ani. Tujuan saya itu saya ingin bicara pada Bu Ani baik-baik. Apakah betul nilai saya itu sejelek itu, Bu? Begitu. Terus mengapa, Nak? Selama ini belum kamu lakukan, Nani? Saya takut, Bu. Saya takut dimarahi sama Bu Ani karena Bu Ani itu akhir-akhir ini memperlakukan saya seperti itu. Makanya itu saya menghubungi Bu Yuli. Mm-mm. Apakah Bu Ani pernah marah sama kamu selama ini? Sebenarnya sih sebelumnya tidak pernah sama sekali. Bu Ani itu baik banget, Bu. Dia juga kalau menjelaskan itu enak. Tapi ya gara-gara ini Bu Ani jadi berbeda, Bu. Nani, kalau menurut Ibu, masalahmu itu hanya masalah miskomunikasi saja, Nak, dengan Bu Ani. Ibu setuju sekali dengan rencanamu untuk melakukan komunikasi dengan Bu Ani. Mungkin itu akan bisa membantu kamu untuk mengatasi masalahmu tadi. Benar juga ya, Bu. Harusnya saya itu kan mencoba untuk bicara dulu sama Bu Ani, Bu. Nah, benar sekali, sayang. Coba kamu bicara sama Bu Ani ya. Nah, pada saat kamu bicara dengan Bu Ani besok, ya, kira-kira apa yang kamu sampaikan kepada beliau? Kalau ketemu Bu Ani sih saya ingin menyampaikan alasannya kenapa saya itu tidak bisa ikut di les di rumahnya Bu Ani. Dan juga saya juga akan bertanya, apakah betul kalau saya tidak les sama Bu Ani itu nilai saya jadi jelek banget gitu, Bu. Ibu setuju sekali sayang dengan gagasanmu itu. Baiklah Nani, kira-kira kalau Ibu boleh tahu ya, kelebihan apa yang kamu miliki untuk kamu jadikan kekuatanmu. Kalau kamu akan mendapatkan nilai yang tinggi, meskipun kamu tidak ikut les privat di tempatnya Bu Ani. Gini, Bu, kan meskipun saya tidak ikut di bimbingannya Bu Ani, saya itu juga selalu belajar dengan giat, Bu. Saya belajar dengan kakak saya, kemudian saya juga belajar dengan ibu saya, kemudian saya juga sering bertanya dengan teman-teman saya, gitu, Bu. Baiklah. Nah, setelah hal yang sudah kamu sampaikan tadi sayang, kira-kira ya, apakah ada hal lain yang bisa kamu lakukan sebagai tanggung jawabmu sayang? Iya, Bu. Jadi saya tuh berpikir begini, Bu. Saya akan kan ada teman saya tuh satu kelas yang namanya Aang, rumahnya kan dekat sama saya. Aang itu ikut les di rumahnya Bu Ani. Jadi kan meskipun saya tidak ikut les dengan ke rumahnya Bu Ani, saya bisa tanya materinya sama Aang. Kan Aang ikut les ke rumahnya Bu Ani. Gitu, Bu. Bagus sekali itu solusimu itu, Nak. Nah, baiklah. Untuk selanjutnya ya, kira-kira apa rencana yang kamu lakukan sebagai komitmen dari tanggung jawab yang kamu lakukan supaya rencanamu tadi terlaksana dengan lancar? Ya, nanti saya akan menemui Aang, Bu. Saya minta tolong ke Aang untuk membantu saya. Saya juga minta bantuannya untuk mengajari atau menyampaikan materi apa saja yang sudah didapatkan dari bimbingan privatnya Bu Ani itu, Bu. Selain itu, saya juga akan mengatur waktu saya untuk belajar lebih giat lagi. Dan lagi saya juga ingin berkomunikasi baik sama Bu Ani. Bagus sekali itu Afnani. Ya, terima kasih ya Bu ya sudah mendengarkan curhat saya. Sekarang saya jadi lebih lega lagi, Bu. Ya, sama-sama Nani ya. Bu Yuli sangat setuju dengan rencanamu tadi. Nah, sekarang bagaimana perasaanmu, Nak? Sekarang sih lebih lega karena saya tahu nanti saya
bisa nyaman lagi di kelasnya Bu Ani kalau saya sudah ngobrol sama Bu Ani. Baik, itu setuju sekali. Nah, sekarang lebih semangat ya belajarnya. Nah, begitu dong, jangan sedih lagi, tetap semangat ya. Iya, terima Oke, kasih Bu Nani. Yuli. Sama-sama, semangat.